Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Terima kasih terus bersama kami di training sertifikasi Priyadi. Bapak dan Ibu sekalian, pada materi kita kali ini pada bab brain dominance yang kedua, memahami preferensi berpikir, saya akan lebih fokus menampilkan contoh-contoh eh, model dari tes Piadi dengan menggunakan sampel data yang cenderung dominans di otak kiri bagian atas atau otak kiri bagian bawah. Jadi mengarah kepada yang left brain. Kalau pada contoh-contoh 1, 2, dan 3 yang sudah Bapak dan Ibu lihat videonya, saya menggunakan sampel orang-orang yang cenderung dominan di aspek sosialnya, di aspek kanan atas atau kanan bawahnya. Yang berimplikasi bahwa mereka itu cenderung lebih ekspresif, lebih talkative, lebih ingin selalu menunjukkan ekspresi yang jelas atas sesuatu. Sehingga dalam beberapa kasus, di kasus 2, 1, 2, dan 3, kita dapati bahwa salah satu isu yang terpenting yang dialami oleh orang-orang yang kuat atau dominan di aspek sosial adalah kecenderungan untuk terlihat spontaneous, untuk terlihat spontan dalam hal pengambilan keputusan mereka. Sehingga yang terlihat adalah bahwa dalam beberapa hal boleh jadi orang yang dominan di aspek dominansi otak sebelah kanan, baik atas atau bawah, ada kecenderungan cenderung melawan terkait dengan aturan dalam beberapa hal atau kecenderungan mensiasati aturan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat juga ketika orang dominan di sisi kanan atau kanan atas atau kanan bawah dari fungsi sosialnya, fungsi dominansi otaknya, ada kecenderungan orang tersebut juga lebih aktif, baik itu dalam tutur kata ataupun dalam bentuk eh, kinestetik, daya gerak tubuh. Ini yang menarik yang akan menjadi data pembanding untuk sampel-sampel kita berikutnya, yaitu sampel data yang lebih cenderung menguat di aspek otak sebelah kiri, baik itu kiri atas atau kiri bawah. Yang bermakna pada sampel-sampel yang kita akan bicarakan ini cenderung memiliki fungsi daya analitik yang kuat. Dalam artian mereka adalah karakter problem solver, boleh jadi serius, dalam beberapa hal sangat mendalam, curiosity terkait sesuatu, dan ada kecenderungan secara sosial cenderung eh, kurang bisa beradaptasi dengan baik. Oke, Bapak dan Ibu, baik, kita akan langsung masuk ke halaman inti pada sampel-sampel data berdasarkan analisis data yang mengarah kepada menguat di otak kiri, baik itu kiri bagian bawah atau otak kiri bagian atas. Nah, di sampel ini kita akan sekali lagi berbicara. Kita lihat. Nah, saya mulai sampel ini saya menunjukkan nilai R-nya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita pertama di video tentang nilai R, makna dan pengaruhnya terhadap karakter kepribadian, saya berbicara tentang waktu itu tentang satu sampel kekhususan. Kekhususan dari nilai R, yaitu pada kasus di mana kecenderungannya eh, seseorang itu nilai R-nya itu boleh jadi rendah, tetapi dia tetap organize. Nah, ini ada salah satu sampel yang saya ceritakan itu, yaitu karakter dasar seseorang yang memiliki boleh jadi tingkat kecerdasan yang tinggi, tetapi dengan nilai R yang kecil. Nah, salah satu kekhususan dari nilai R yang saya ceritakan itu adalah kalau seandainya nilai R-nya 0, dengan fungsi analitikal yang tinggi dan sosial yang cenderung rendah. Ini adalah satu contoh kasus yang kita menarik. Jadi sampel 4 ini memiliki nilai R 0. Kebetulan saya sendiri tidak memiliki nilai R.
Jadi tidak semua orang memiliki nilai R di data tes Priadi, dan kebetulan sampel ini tidak memiliki nilai R-nya itu 0, tetapi dengan fungsi analytical yang sangat tinggi, ini boleh dibilang sangat tinggi, karena sudah mendekati 4 kali standard deviation, dengan tingkat fleksibilitas yang rendah, demikian juga di aspek sosial cenderung di bawah rata, dan tetapi di aspek organized brain tetap tinggi. Ini yang menarik dari datanya adalah kalau kita perhatikan dari model rainbow modelnya, jadi kalau kita perhatikan dari model rainbow modelnya, fungsi analytical brain-nya itu sudah sangat tinggi. Jadi pada sampai satu fase di mana secara umum karakteristiknya itu memang logik, faktual, dan memiliki sense of precision. Jadi memiliki kepekaan terhadap satu hal yang presisi. Nah, kalau kita perhatikan dengan analisis data ini, salah satu yang menarik adalah karena secara umum kalau seseorang itu berada pada level kedua dari warna purple di bab terkait dengan rainbow model assessment, saya menyebutkan bahwa beberapa sampel itu cenderung memiliki kekuatan betul secara kinerja dipandang baik, tetapi boleh jadi permasalahan kepribadian menyertai. Nah, salah satu aspek yang bermasalah seandainya kita berada pada fungsi analytical yang kuat di aspek di warna purple kedua adalah ada kecenderungan orang tersebut rendah di aspek ekspresi, artinya tidak spontan, dan cenderung lambat ketika merespon satu permasalahan, apalagi harus mengambil keputusan. Nah, lambatnya yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan bukan dikarenakan yang bersangkutan itu sekali lagi rendah kemampuannya, tetapi justru karena yang bersangkutan ingin selalu memberikan solusi yang terbaik sehingga cenderung harus berpikir panjang atau berpikir ulang sebelum mengambil keputusan. Biasanya di waktu anak-anak akan cenderung kesulitan ketika diajak ke mall untuk memilih warna baju yang mana atau jenis pakaian yang seperti apa. Mungkin dalam beberapa kasus seringkali mereka mengatakan ke orang tuanya terserah dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan pada fungsi analytical-nya tadi sangat tinggi, di aspek organized brain-nya itu kalau kita perhatikan tidak terlalu tinggi di sampel ini. Tetapi ideal dalam artian organized, tetapi bukan seorang perfeksionis. Maknanya apa? Jadi dalam beberapa hal bukan orang yang selalu apa ya tergerak untuk terlihat lebih ambisius terhadap sesuatu. Dalam beberapa kasus, organized brain yang sangat kuat itu menguatkan nilai need to achieve. Jadi karakter ini sebetulnya terlihat seperti biasa-biasa saja ambisinya. Jadi memang kadang dalam beberapa aspek, kalau kita lihat di aspek kepribadian, nanti yang akan kita bahas, contoh ini cenderung memiliki karakteristik emosi yang sangat stabil, tetapi dengan fungsi gerak yang minim, artinya cenderung mager. Tadi saya di bab sebelumnya saya bercerita bahwa di aspek brain dominance, emosi itu cenderung menguat di beberapa hal. Kalau nilai organized brain-nya menguat, ada kecenderungan fungsi emosi itu lebih menguat. Demikian juga di social, demikian juga di flexible brain. Tetapi tidak halnya di analytical brain. Ada kecenderungan pada kasus orang-orang dengan fungsi analytical yang sangat kuat, justru memiliki self-control yang relatif lebih stabil. Nah, ini menurut saya pembedanya. Nah, kalau kita perhatikan tadi bahwa sampel ini cenderung bukan karakter orang yang menggebu-gebu dalam beberapa hal, tetapi adalah karakter orang yang memang smart, brainy, sering memberikan solusi atas sesuatu dengan solusi yang terbaik, dan tetapi kalau kita perhatikan pada aspek sosialnya atau pada aspek ranah otak kanan bagian atas ataupun otak kanan bagian bawah
terlihat lebih kaku, dan juga secara sosial cenderung menarik diri. Ini yang menurut saya penting dipahami oleh semua peserta, bahwa kasus ini menunjukkan sekali lagi bahwa sangat mungkin orang dengan fungsi nilai R yang rendah tetapi masih memiliki nilai organized brain yang tinggi. Karena menunjukkan bahwa kenapa? Karena pada fungsi flexible brain-nya itu merendah. Dengan merendahnya fungsi flexible brain, artinya kecenderungan ketaatan seseorang kepada aturan itu semakin menguat. Sehingga tetap pada aspek ini organized brain-nya itu juga cenderung menguat. Beda sekali kalau orang dengan nilai R yang 0 atau rendah dengan aspek sosial yang meninggi. Kecenderungannya berkebalikan dengan kasus sampel yang ini. Mari kita lihat sampel berikutnya, yaitu sampel pada contoh kasus orang dengan nilai R di posisi menengah menuju tinggi, 55%. Nah, kalau kita perhatikan dari datanya, sampel cenderung memiliki fungsi analytical yang sangat tinggi, nilainya 92, jauh di atas rata, flexible brain-nya cenderung merendah, tetapi kalau kita perhatikan masih lebih baik dibandingkan pada sampel sebelumnya, yaitu yang memiliki nilai R0. Di fungsi social brain ini juga di bawah rata, mendekati sampel sebelumnya. Di fungsi organized brain ini cenderung sangat tinggi. Bahkan menurut pandangan kami ini sudah mendekati 3 kali standard deviation. Nah, kalau kita perhatikan bangunan modelingnya yang terlihat adalah seperti ini. Dengan fungsi organized brain yang cenderung sangat tinggi, jadi sudah 3 kali standard deviation, dan fungsi analytical juga pada fungsi yang paling ideal, yaitu pada fungsi warna biru level kedua. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, pada fungsi flexible brain-nya cenderung merendah, tetapi tidak terlalu merendah, di aspek sosial pun demikian. Nah, yang menarik adalah kalau kita perhatikan, tadi di bab sampel sebelumnya saya bercerita tentang fungsi analytical yang menguat itu berkorelasi positif dengan kecenderungan menguatnya self control seseorang. Kalau kita lihat dari data yang ada di aspek contoh kelima ini, analytical brain-nya itu meninggi. Bapak dan Ibu nanti akan belajar kalau seseorang itu boleh jadi saja cerdas. Tetapi pada data kita, fungsi analytical-nya tidak terlalu kuat seandainya seseorang itu memiliki self-control yang tidak terlalu kuat. Biasanya, kecerdasannya itu lebih didorong oleh fungsi organized brain, ambisi, kebiasaan bekerja on target, terstruktur, dan sebagainya. Bukan karena fungsi analytical yang kuat. Nah, kalau pada kasus ini, kalau kita perhatikan, yang bersangkutan itu walaupun memiliki nilai organized brain yang tinggi, tapi fungsi analytical-nya juga sangat tinggi. Fungsi analytical inilah yang bergerak sebagai paku bumi, yang membuat sampel cenderung nantinya ketika kita analisis di aspek traits kepribadiannya memiliki self control yang cenderung baik. Ini dalam beberapa kasus nanti akan berbeda dengan sampel yang keenam yang akan kita bicarakan kemudian. Nah, yang menarik dari data ini sekali lagi adalah bahwa sampel ini sebentar. Saya lihat dulu sampel berikutnya. Oh iya. Nah, yang menarik dari data ini adalah bahwa kalau kita perhatikan sampel ini cenderung memiliki fungsi analytical yang tinggi, yang sekali lagi fungsi analytical yang tinggi akan membuat seseorang itu cenderung memiliki self control yang cenderung baik dari datanya. Nah, di sampel ini nanti pada fungsi bab kepribadian kita tidak terlalu menemukan permasalahan yang mendalam kecuali pada aspek sosialnya. Nah, berbeda dengan sampel yang berikutnya. Nah, ini adalah sampel contoh ke-6, yaitu dengan nilai R yang sangat tinggi, 77,5%. Kita menggunakan warna purple di datanya, yang bermakna bahwa sekali lagi
prediksi kita dengan nilai R yang tinggi seperti ini, yang disertai dengan fungsi analytical yang tinggi, tetapi sebetulnya tidak sangat tinggi berdasarkan datanya, boleh jadi berefek terhadap emosi yang bersangkutan. Nah, nilai R yang tinggi, pada bab sebelumnya kita menjelaskan kalau nilai R tinggi itu akan menguatkan 4 hal. Nilai leadership yang menguat, organized brain yang menguat, serta nilai pace, mental alertness yang menguat, dan nilai need to finish attacks yang menguat, fokus kerja yang mendalam. Dari datanya, kalau kita perhatikan, sampel 6 memiliki nilai analytical yang tinggi, fleksibilitas yang cenderung di bawah rata, sosial pun demikian, dengan fungsi organized brain yang sangat tinggi. Yang membedakan sampel ini, sampel 6 dengan sampel kelima adalah di nilai R dan nilai capaian kognitifnya. Kalau kita perhatikan, di sampel sebelumnya dengan nilai R sekian, capaian kognitifnya itu sangat tinggi, sampai 92. Capaian nilai analytical brain-nya. Nah, dengan menguatnya fungsi analytical brain seseorang tanpa disadari, tadi sekali lagi fungsi emosinya akan cenderung self control-nya cenderung lebih baik. Nah, di data ini sebetulnya nilai analytical sudah sangat tinggi. Tetapi kalau kita perhatikan di sampel ini dengan nilai R yang menguat itu akan menarik fungsi reactive emotion yang dia miliki, sehingga prediksi kami dari datanya fungsi leadership-nya akan cenderung lebih kuat dibandingkan orang dengan nilai R 55% tadi. Juga karena fungsi analytical-nya sekali lagi dari datanya cenderung tidak sekuat dari sampel sebelumnya, boleh jadi dari datanya akan terlihat juga yang bersangkutan memiliki self control yang lebih rendah dibandingkan sampel kelima tadi. Nah, ini adalah bangunan modelnya. Kalau kita perhatikan, di organized brain dia sudah masuk ke 3 kali standard deviation hitungan data kita. Di analytical brain yang bersangkutan berada pada level kedua di warna biru, artinya pada fungsi analitik yang sangat kuat. Memang sampel ini adalah salah satu orang yang sangat cerdas berdasarkan data yang kita miliki dan berdasarkan konfirmasi yang kita miliki. Tetapi pada beberapa tataran kepribadian cenderung berlebih. Nanti akan terlihat di datanya, terutama di data hasil tes kepribadiannya di Papy Kostick. Nah, kalau kita perhatikan dari datanya, nilai flexible brain-nya itu cenderung menurun, yang bermakna yang bersangkutan cenderung kaku dalam beberapa hal, di aspek sosial pun demikian. Nah, bangunan seperti ini sebetulnya cenderung kalaupun mengalami permasalahan kepribadian, itu lebih dikarenakan permasalahan di organized brain. Misalkan aspek yang mungkin muncul karena permasalahan itu menyebabkan seseorang itu tampak lebih worry, lebih mudah cemas, tampak dalam beberapa hal itu terlihat lebih curigaan, atau dalam beberapa hal terlihat lebih mudah stres dikarenakan sebuah tekanan disebabkan yang bersangkutan itu overthinking. Nah, perbedaan permasalahannya berbeda dengan sampel yang tadi yang memiliki nilai R yang cenderung lemah di datanya. Nah, kalau misalkan di sampel ini, sampel dengan nilai R0 tadi, perbedaannya adalah permasalahan yang mungkin muncul itu bukan karena seseorang itu cepat mudah cemas atau worry atau dalam beberapa hal itu suspicious terhadap orang lain. Di aspek ini dengan nilai R yang cenderung rendah, aspek yang mungkin muncul adalah kelemahannya adalah pada sisi bahwa yang bersangkutan itu terlihat kurang bisa tegas terkait dengan urusan bersama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi terkait dengan ambisi yang bersangkutan cenderung bukan seorang yang ambisius. Dia bisa bekerja on target, tetapi dalam beberapa hal cenderung bukan orang yang memaksakan mencapai apa yang seharusnya dia miliki. Nah, ini yang menarik bagi Bapak dan Ibu sekalian ketika mengenali sekali lagi brain dominance dari data tes Priadi, bahwa dalam beberapa hal tes Priadi betul mengadaptasi teori dari Ned Herman terkait dengan brain dominance,
Tetapi tes Priadi ada dua fondasi dasar yang membedakan dengan Ned-Herman. Yang pertama bahwa fungsi emosi di data tes Priadi tidak semata-mata berada di aspek social brain, tetapi juga bisa dilihat di flexible brain dan terutama juga di organized brain. Yang kedua, bahwa kreativitas di data tes Priadi itu bisa dilihat di banyak aspek, termasuk di flexible brain, di analytical brain, dan juga di organized brain. Itu menurut saya yang Bapak dan Ibu harus pahami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak bosan dan terus memiliki semangat untuk bisa belajar dan belajar lagi terkait dengan data tes Priadi. Kita akan bertemu pada video berikutnya terkait dengan personality and preference inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.